Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Kristiantoro dari Prodi S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan atau mensimulasikan neural network pada software MATLAB dengan referensi yang saya gunakan, yaitu menggunakan jurnal dari UNES atau Universitas Negeri Semarang, yaitu dengan judul implementasi neural network pada MATLAB untuk perakiraan konsumsi beban listrik Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, oleh Nisfatul Arifah, Agus Murnomo, dan Agus Rianto, ya, pada tahun 2017. Neural network sendiri yaitu merupakan sebuah teknologi atau soft computing yang mengadopsi dari kemampuan otak manusia, yaitu merupakan hasil kompleksitas dari proses yang telah dihasilkan seperti layaknya otak manusia, yang kemudian akan menghasilkan sebuah output lewat proses-proses yang telah dialami di dalam suatu neural network tersebut. Nah, pada pengimplementasian kali ini, jurnal yang saya ambil ini yaitu menjelaskan tentang beban listrik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur itu setiap bulannya berapa, kemudian perakiraannya nanti pada tahun kesekian itu akan membutuhkan berapa konsumsi daya yang dibutuhkan. Ya, ini adalah beberapa data kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Nah, ini hanya sebagai acuan saja karena saya menggunakan neural network yang data dari sini. Saya tidak gunakan semuanya, saya hanya menggunakan sebagai referensi saja. Jadi saya sudah mencoba untuk membuat simulasinya tadi, namun dengan data yang berbeda, dengan referensi dari jurnal tersebut. Ya, seperti ini pada awalnya, yaitu neural network sendiri kalau kita implementasikan pada MATLAB, kita tinggal klik saja atau klik NN tool seperti ini, kemudian enter, akan keluar tool seperti ini, yaitu ada input data, network, target data, output data, error data, input, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaplikasiannya, anggap saja input data ini adalah sesuatu atau daya-daya tadi yang sudah terpakai beberapa tahun belakang, yaitu data tadi kita masukkan. Kemudian target data ini adalah nantinya ketika kita memperkirakan pada tahun sekian, itu akan membutuhkan daya berapa per bulannya, seperti yang kita perkirakan tadi, seperti yang telah dijelaskan pada jurnal tersebut. Nah, untuk lebih mempermudahnya dan juga mempersingkat waktu, saya telah memasukkan pada workspace ini data inputnya berupa, ini saya asumsikan bulan Januari hingga bulan Desember, entah tahun berapa lah. Ini daya yang dibutuhkan atau daya yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Ponorogo setiap bulannya. Nah, kemudian asumsi saya pada targetnya, yaitu di tahun sekian atau tahun selanjutnya itu akan mengalami peningkatan sedemikian rupa atas dasar dari peningkatan yang telah dihasilkan dari setiap bulannya di tahun ini. Nah, bagaimana caranya? Yaitu setelah kita masuk, pertama kita ambil tool yang kita import data yang telah kita buat tadi. Ini akan masuk di sini. Ketika kita telah membuat data pada workspace tadi, akan masuk ke sini, yaitu select a variable. Ya, untuk inputnya kita klik input, kemudian pada import asnya kita klik input data karena kita menggunakannya sebagai input. Kemudian kita import. Oke, nah dari sini kemudian akan masuk ke data sini. Dari data yang kita ambil tadi, dari sini yang telah kita masukkan ke workspace tadi, akan masuk ke input data yang ada pada MATLAB ini. Kemudian untuk target datanya, kita klik target yang telah kita buat tadi,
kemudian di sini kita self target, kemudian kita import seperti yang telah dilakukan tadi. Nah, kemudian akan masuk di sini. Setelah kita lakukan pemasukan data tersebut, maka selanjutnya kita akan membuat networknya atau prosesnya dengan cara yaitu klik new, kemudian network ini nomor 1, select inputnya, input datanya kita masukkan data yang kita inputkan tadi, kemudian untuk target datanya kita klik target, kita sudah namai tadi input dan juga target. Kemudian untuk training function ini sebenarnya ada banyak. Karena ketika saya membaca di jurnal itu ada beberapa yang telah dijelaskan juga. Namun yang paling umum digunakan itu yaitu ini train GDX atau CCGB biasanya seperti itu. Namun ada beberapa perbedaan hasil yang telah dihasilkan ketika menggunakan training function yang berbeda. Nah, kita ini menggunakan train GDX saja. Kemudian untuk ada handling fungsinya kita menggunakan ya ini aja nggak apa, MBDM. Untuk performance function pakai MSI, number of layer kita gunakan ini terserah, sebenarnya kita gunakan berapapun terserah. Untuk lebih enaknya kita gunakan 8 saja nggak apa. Kemudian untuk layer 1 kita menggunakan, nah ini untuk transfer function ini logseq ini sebenarnya ketika kita menggunakannya secara benar-benar realnya, logseq ini sebenarnya pembacaan dari neural network pada MATLAB ini sebenarnya hanya bisa membaca ini ketika menggunakan transfer function yang ini hanya bisa membaca inputan berupa bilangan biner atau biner atau apa saya lupa, 0, pokoknya yang logseq ini sekitar 0 sampai 1. Kemudian yang tansik ini adalah minus 1 hingga 1. Kayak itu. Untuk purelin ini kalau nggak salah ini nilai asli kalau nggak salah ya. Nah, kita coba untuk view bagaimana. Nah, ini bagian yang telah dihasilkan yaitu neural network view-nya ketika kita masukkan tadi. Untuk inputnya telah masuk di sini. Untuk hidden layer-nya karena kita memasukkannya 8. Jadi di sini munculnya 8, kemudian objeknya menjadi 1. Kemudian kita create saja langsung. Oke. Kemudian akan muncul di sini. Oke. Tolong gitu. Nah, setelah itu kalau kita ingin melihat data hasilnya seperti apa, kita klik pada neural atau network 1 ini yang telah kita buat tadi, kemudian klik open atau klik 2 kali sama saja, klik open atau klik 2 kali. Nah, untuk trainnya inputnya kita masukkan inputnya, zeronya kita targetnya kita masukkan target tadi, kemudian training parameternya. Nah, max file ini, nah yang pertama adalah epoch ini adalah iterasi yang akan berjalan ketika nanti neural network ini dilakukan training. Kita masukkan terserah berapa, 2000. Kemudian max filenya kita masukkan saja. Nah, kemudian simulate-nya, inputnya kita masukkan, submit targetnya kita masukkan target, adaption-nya input, target juga kita masukkan target. Nah, sudah. Kemudian kalau kita ingin melihat hasilnya, langsung saja kita lakukan training di sini atau kita jalankan programnya seperti itu. Nah, di sini berjalan. Nah, hasil dari program yang dijalankan tadi yaitu ini. Untuk iterasinya, biasanya epoch ini bisa mencapai maksimal atau berhenti ketika menemukan hasil yang sudah istilahnya ada output yang telah ditemukan meskipun belum sesuai. Nah, kemudian ada time di sini, performance ini bisa berubah-ubah, gradient. Kemudian validation check ini sesuai data yang kita masukkan tadi yaitu max filenya tadi. Kalau kita memasukkan 1000 berarti itu max filenya itu 1000 kali kayak itu. Kita
kita cek performanya seperti apa. Nah, hasilnya sinyalnya seperti ini. Untuk try-nya ini, yang hijau ini adalah validation-nya, kemudian yang merah adalah test, dan yang titik-titik ini adalah sebenarnya base performanya. Sebenarnya ini kalau seperti ini pasti masih ada errornya, tidak, masih jauh untuk mendekati hasil yang diinginkan. Kemudian untuk training state-nya sangat jauh. Seperti ini ada 3 sinyal. Kemudian untuk yang paling terlihat itu adalah dari regression-nya ini. Nah, di sini sangat terlihat sekali bahwa dari training, validation, test, kemudian all ini masih sangat jauh, dimana ini masih 0,5, 1, ya 1, ini masih sangat jauh sekali. Nah, biasanya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan itu kita melakukan beberapa kali training, yaitu kita kembalikan lagi, kemudian kita untuk ekornya ini kita maksimalkan juga nggak apa-apa. Itu akan hanya mempengaruhi intervalnya pada ekornya saja. Nah, kalau masih dirasa kurang puas untuk mendapatkan hasilnya, kita lakukan training network lagi. Nah, seperti ini akan berjalan sesuai dengan input yang telah kita masukkan tadi. Nah, di sini juga untuk validation check ini seperti yang saya masukkan tadi, ketika kita masukkan 1000, maka validation check itu maksimal akan melakukan sampai 1000. Begitu juga dengan iterasinya atau ekornya. Ketika kita masukkan ke 2000, maka hasilnya yang kita dapatkan nanti ketika mencapai 2000 atau kurang dari itu pasti akan berhenti. Nah, kemudian kita lihat pasti akan ada perbedaan dari yang tadi. Nah, terlihat sekali di sini perbedaannya. Kemudian training state-nya ini juga mengalami perbedaan untuk regression-nya. Nah, ini terjadi perbedaan lagi untuk trainingnya, yaitu 0,4, validation R-nya 1, targetnya L-nya 0,5, kemudian tesnya R sama dengan 1. Nah, karena masih mengalami banyak sekali error, nah biasanya itu dilakukan perubahan pada inputnya ini, entah itu epochnya dirubah atau max value-nya dirubah. Ini kita coba balik saja 2000 dengan 1000. Ini hasilnya. Kemudian kita lihat training state-nya. Terjadi perbedaan. Kemudian ada regression-nya. Kita lihat regression-nya. Nah, biasanya untuk menghasilkan data yang kita inginkan, kita akan melakukannya berulang-ulang hingga ini nilainya ini hampir mendekati 0,9 sekian seperti itu. Jadi tidak error terlalu banyak seperti ini. Kalau misalnya kita cek di sini, errornya pasti sangat banyak. Errornya itu kan di sini kan. Nah, ini terlalu banyak ini kan errornya. 0,79, 7,9, 5, 3 dan lain sebagainya, masih sangat jauh untuk mendapatkan data yang sesuai. Untuk data networknya seperti ini. Nah, 265, 265 hasilnya itu. Padahal target yang kita gunakan tadi, kita kembali lagi. Nah, ini untuk targetnya ini 258, 260. Padahal tadi pada hasilnya tadi yaitu 265 sekian, sekian seperti itu. Biasanya untuk mencapai hasil yang maksimal itu kita menggunakan berbagai perbandingan, yaitu tidak seperti yang kita lakukan saat ini, karena ini cuma tutorial. Kita hanya menggunakan satu data saja. Biasanya di sini kita menggunakan beberapa kali networknya, input datanya beberapa, kemudian targetnya beberapa, karena dari situ bisa menghasilkan perbandingan mana target yang dirasa nantinya akan bisa dicapai pada program yang kita lakukan ini, atau perencanaan atau
perakiraan konsumsi beban listrik Kabupaten Ponorogo Jawa Timur pada tahun berikutnya, seperti itu. Jadi untuk lebih mendapatkan hasil yang maksimal, maka dilakukan trainingnya ini secara berkala dan berulang-ulang untuk menghasilkan data yang akurat, sehingga kita bisa memperkirakan konsumsi daya yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Ponorogo pada tahun berikutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.